Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, I ain't fucking with these hoes up. Oke, langsung aja ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih stratifikasi sosial itu? Rangga bisa jelasin secara singkat? Tentu, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara lokal tingkat. Oh, begitu. Nah, itu dia definisi singkatnya. Sekarang aku mau nanya nih sama kalian, apa saja faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial? Jadi ini, seiring dengan berkembangnya zaman, stratifikasi sosial sengaja diubah menjadi subsisten sosial untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Oke, jadi faktor penyebabnya udah kita bahas nih. Sekarang aku mau nanya, apa aja sih dasar-dasar terbentuknya stratifikasi sosial? Oke, yang pertama adalah kekuasaan dan wewenang. Orang yang punya jabatan lebih tinggi, contohnya presiden atau petinggi perusahaan. Dan yang terakhir, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Sekarang aku mau tanya nih, stratifikasi sosial itu mempunyai sifat tertentu nggak sih? Ada, secara umum, stratifikasi sosial punya sifat utama. Yang pertama, sifat tertutup, di mana seseorang sulit punya status sosial seperti sistem kasta di India. Yang kedua, sifat terbuka, di mana orang bisa mengatur naik turunnya suatu status sosial berdasarkan kemampuan dan usaha. Nah, sekarang sebutkan macam-macam stratifikasi sosial. Secara umumnya, stratifikasi sosial ekonomi diukur dari tingkat kekayaan, contohnya kelas menengah dan kelas bawah. Juga berdasarkan tingkatan status sosial dalam masyarakat, contohnya seperti bangsawan dan rakyat biasa. Setelah bahas karakteristiknya, sekarang aku mau nanya nih, stratifikasi sosial itu punya fungsi apa aja sih? Pertama, buat menjaga keteraturan sosial dengan membagi peran sesuai status sosial. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban setiap masyarakat. Dan ketiga, memotivasi diri sendiri buat naik status yang lebih tinggi. Tadi kita udah bahas stratifikasi sosial. Sekarang aku mau tanya, stratifikasi sosial ini berpengaruh gak sih terhadap perilaku seseorang? Bila berpengaruh, stratifikasi sosial menentukan pola perilaku. Misalnya, pejabat biasanya lebih formal dibanding pekerja biasa. Dan kedua, stratifikasi sosial mempengaruhi aspirasi dan hidup orang lain. Oke, segitu dulu obrolan kita kali ini. Makasih udah dengerin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stratifikasi sosial. Pertama, sertifikasi untuk naik turunnya status sosial berdasarkan kemampuan.